Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotiman rahimakumullah, orang lebat karena ayat ke-20 di surah Al-Imran, ayat anu nuju naik daun itu ayat berkaitan sareng pemilu soalnya. Sok dikuat kaitkan sareng pemilu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah olehmu Muhammad, wahai Allah yang memiliki segala kerajaan, berikanlah kerajaan itu pada siapa yang kau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan juga engkau merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Pada kekuasaanmu lah, pada tanganmu lah semua kebaikan, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Ayat ini di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala menerangkan Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mereka diimani oleh Allah, para malaikat itu, bahwa Allah lah yang mengatur, yang mengurus secara sempurna segala kekuasaan dengan al-qistu. Dan diantara kekuasaannya itu adalah ini, memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Sedangkan di ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, nanti manusia akan merasakan setelah dicabutnya semua kekuasaan pemberian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, maka manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berdaya sedikit pun, karena Allah lah yang berkuasa penuh pada hari penghisaban itu datang. Aina mulku ana malikal mulk ana malikul mulk aina mulk. Akulah raja dari segala raja, mana yang dulu di dunia mengaku-ngaku sebagai raja itu. Nah, di sini ikhwati iman rahimakumullah, kalau melihat dari asbabun nuzulnya, Imam Al-Baghawi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di Fathu Mekah di tahun ke-9 Hijriah dengan 10.000 pasukan yang bisa menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, taklukkanlah dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Parsi. Nah, ini di satu hadis sakitu teh. Kemudian anzalallahu hadhil ayat, jadi Allah menurunkan ayat ini, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Sedangkan di riwayat yang lain, setelah Rasul mengatakan seperti itu, Yahudi jeung Nasrani ngekeak, Muhammad teh saha karek bisa naklukkeun Makkah jeung Madinah, geus menta kerajaan Romawi jeung Parsi. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat ini, qulillahumma malikal mulk, katakanlah Pak ya olehmu Muhammad, ya Allah pemilik segala kerajaan, berikanlah kerajaan pada siapapun yang engkau kehendaki. Ini ternyata dibuktikan bahwa kemudian di masa depan kerajaan Persia dan juga Romawi itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan yang uniknya, gulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun. Rum itu dikalahkan dulu oleh Parsi, setelah beberapa tahun Rum lah mengalahkan Parsi. Setelah itu dua-duanya dikalahkan oleh kaum muslimin.
Nah ini Fatimah rahimakumullah, ternyata dua kerajaan besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab yang tidak punya kerajaan pasukan besar, tidak punya kerajaan yang seperti Parsi dan Romawi, tapi takluk dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan, katakanlah oleh Muhammad, Allahumma, kalimat Allahumma itu dari kalimat ya Allah itu. Cuman kalau ya itu nidanya itu jauh. Hei, kita jauh eta teh. Tapi lamun caket mah itu diganti. Jadi ya-nya dihilangkan, ditambahlah huruf mim yang bertasydid. Jadi Allahumma. Nah, itu teh ya Allah menunjukkan kedekatan. Memang lafaz Allah itu unik. Jadi lamun alif, lam, ha, berarti hartosna Allah, lafdul jalalah. Kemudian kalau alifnya itu hilang, jadi lillahi bacanya itu, kepunyaan Allah atau milik Allah. Kalau hilang lagi lamnya, lahu, bagi Allah. Kalau hilang lamnya, hu, dia, siapa? Allah. Mun satengah weh huruf hakna dilanjutkeun itu orang mengeluh pada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Jadi lafaz jalalah itu sangat unik. Nah di sini katakan Malikal Mulki, yang merajai kerajaan. Malak itu asal artinya itu dari kalimat malaka, ikatan. Karena semua yang terikat itu dia dikuasai, dan semua yang mengikat itu dia menguasai. Makanya disebut sebagai raja, karena raja mempunyai kekuasaan atas yang dirajainya. Disebut ke orang sadayana jadi milik. Milik teh berarti seseorang mempunyai kekuasaan atas sesuatu yang dimilikinya. Motor anyar keneh alus dibongkar, dimodif, cek manehana nama alus, cek batur teh alus-alus di pabrik dimodif jadi siga kieu. Nah teu bisa nanaon sanajan cek manehna goreng atau alus itunya da teu boga, tapi anu ngampi milik mah mah urang we, karena dia mempunyai kepemilikan, penguasaan, ikatan. Nah yang sangat indah di sini diajarkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepemilikan. Jadi dalam artian seseorang yang diberikan suatu itu tidak jadi pemilik secara hakiki, tapi tu'ti itu diberikan. Ayo diberikan mah hiji waktu dicokot nyata bisa nahan. Beda lamun sudah menjadi milik. Contoh misalnya ini kendaraan itu sudah saya beli, saya miliki. Orang tidak bisa mengambil saya. Dibeli atuh cantang tuh daeknya jual. Tapi kalau misalnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan barangnya tapi memberikan kepemilikannya. Satu waktu kepemilikannya dicabut, barangnya bisa kasawai, bisa leungit, bisa rusak, bisa diberikan oleh orang lain, bisa jadi warisan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat memberikan kepemilikan, bukan memberikan barangnya. Makanya kalau manusia sadar dengan kenyataan ini, tidak ada manusia yang berat mengeluarkan sesuatu ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara yang bakhil dengan yang hemat itu sedikit bedanya. Bakhil jeung hemat bedana naon? Bakhil mah koret, hemat mah. Jadi bedana teh tipis. Nu bakhil mah teu daek ngaluarkeun nalika kudu jeung waktuna ngaluarkeun. Ai hemat mah dia tidak mengeluarkan kecuali pada haknya atau yang bermanfaat. Nah, orang muslim ge aya nu bakhil siga Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu dikatakan oleh istrinya, Rasul tuh salaki abi koret, nah make koret. Nya eta cenah rasiko teh kudu dipepenta we. Lamun dipenta ge merena saeutik. Lamun saeutik oge aya pamulangan piragi gope dipepenta. Eta mah koret. Tapi lamun misalnya teh geus mikeun kewajiban,
terus ibu teh minta aya kahayang tah teu mere da bapak boga perhitungan lain cantang teu koret eta bisa jadi si bapak punya perhitungan hemat. Nah maka ikhwatimar rahimakumullah di sini dikatakan malikul mulki tutil mulka man tasya, Allah akan memberikan pada siapa yang dikehendaki. Tafsir yang lain mengatakan al-mulka di sini artinya adalah kenabian. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang kafir berkata di dalam Al-Quran dikatakan nah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran ini kepada seseorang dari dua kampung yang besar ini? Maksudnya teh wa qalu laula nazala hadzal qur'ana ala rajulin minal qaryataini adzim. Kenapa Allah tidak menurunkan kenabian ini dari orang yang berada di Mekah atau di Madinah tapi gegedena? Maka dibikin ka Muhammad cuma pengembala domba anak yatim cenah. Kenapa diberikan ke sana? Kan cenah di Mekah aya Abu Jahal, aya Abu Lahab. Di Madinah loba aya anu geus diangkat-angkat, digambar-gambar bakal jadi pemimpin khalifah Abdullah bin Ubay bin Salul katanya. Nah, tetapi ketika itu datang Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi anu dipilih untuk jadi pemimpin di Madinah. Nah, orang-orang kafir itu bertanya, nah teu diturunkeun teh nu dijadikeun nabi teh atuh jelema gedean anu aya di Mekah jeung Madinah. Ku Allah dibalas ahum yaksimu rahmatallah. Nah maranehanana kitu nu ngabagikeun ka nyaah Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka berkomentar bahwa tidak layak nabi menerima kenabian. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang bisa dijadikan atau menempatkan tugas kerasulannya. Undur kaifa fadhalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikan saja bagaimana kami memuliakan satu kaum di atas kaum yang lainnya. Nah, ini berkaitan kata salah satu tafsir al-mulku di sini adalah kerasulan atau kenabian, tapi menurut tafsir yang lain juga berupa kepemilikan, kerajaan atau kepenguasaan. Insyaallah kita lanjutkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.